Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channel YouTube-nya Supriyati. Kali ini saya akan bercerita tentang horor lagi pemirsa ya. Hal yang memang kadang-kadang terjadi hadir dalam hidup saya. Ya mungkin bagi beberapa orang yang pernah mengalami hal yang sama ya, mungkin udah nggak heran lagi ya, karena intinya makhluk kasar itu ada, tapi kita jangan musyrik dan jangan mendoakan Tuhan, jangan sampai mendoakan Allah karena itu pamali dan dosa besar. Kita akan cerita ke intinya dulu pemirsa ya, karena kalau terlalu panjang lebar nanti terlalu memakan waktu durasi yang lama. Langsung aja pemirsa ya. Waktu itu di pagi hari ya, menjelang jam 7 kalau nggak salah ya, hari apa tapi lupa harinya hari apa ya, karena masalah yang ada di dalam hidup saya mungkin terlalu banyak dan bertubi-tubi ya, akhirnya seperti biasalah mama ya menggerutu ya, karena mungkin saking kesal dan jengkel karena sesuatu hal yang harus dihadapi ternyata sangat tidak nyaman untuk dimasukkan ke dalam hati. Curhat sedikit pemirsa, mohon maaf. Waktu itu pagi hari ya, saya membuat sarapan lah untuk anak saya ya, untuk si bungsu, karena harus bawa bekal makanan ke sekolahan. Seperti biasa saya bangun lebih awal menyediakan perbekalan untuk anak dibawa ke sekolah. Karena saya lagi ada masalah ya dengan pasangan, dan ya seperti biasalah, tiada bedalah seperti sendok dan garpu intinya mah ya. Tapi kalau terlalu larut dalam masalah ya intinya ntar menjadi miskomunikasi pemirsa ya. Waktu itu saya kaget ya, saya kan menggerutu pemirsa ya di dapur ini, gini gitulah seperti biasalah mama. Saya melihat sosok yang mirip suami saya yang sekarang ya, karena pernikahan saya yang kedua ini cukup luar biasa lah, cukup pahit buat saya ya. Waktu itu ya dikira itu suami saya ya, atau bapaknya anak-anak lah gitu aja lah, bapaknya anak-anak lewat begitu ya dari kamar belakang menuju ke ruang tengah ya, ruang TV, kemudian ke teras ya. Dikira saya memang itu beliau, karena saya di situ kena capruk di sini di dapurnya, karena ada sesuatu hal yang tidak enak dalam hati begitu aja. Tapi saya lihat sosok ini, mimik mukanya itu santai, kemudian lemah lembut, tapi sosok itu tidak memperlihatkan mukanya kepada saya, cuma dia senyum-senyum tersembunyi dengan sumringah lah intinya mah ya. Nggak ada sosok jahatnya, nggak ada sosok garangnya, nggak ada sosok biadabnya, nggak ada sama sekali. Itu mimik mukanya bersih ya, memang hitam manis tapi bersinar gitu mukanya. Tapi saya nggak paham kenapa harus terjadi seperti itu ya. Lewat aja, jalan kaki seperti biasa, pakai pakaian yang sama, kemudian pakai jaket yang sama, celana yang sama lah, dikira saya itu suami saya. Saya teh hanas jongjong nya di dapur ngacapruk kata asli. Itu orang mau kemana, udah mau bikin jengkel begitu ya. Saya lihat ke daerah kaca itu tuh ya, yang depan dapur, karena ada pintu dan kaca di area dapur ini. Lewat aja sambil tersenyum-senyum ya, jadi sumberingahnya tuh seperti orang yang lagi bahagia intinya, malah tanpa ada beban masalah ya. Setelah itu kelebat aja, bukan kelebat, emang lewat asli ya, dilewat aja sambil kayak semangat lah, kayak orang mau berangkat kerja intinya mah. Dikira saya itu orang dari tadi udah marah-marah ke saya, tapi kok pas berangkat kerja kok dia seperti tidak ada masalah sama sekali begitu ya pemirsa. Jadi karena saya lagi kesel ya, dongkol, akhirnya saya masuk ke kamar suami lewat dapur
lewat pintu dapur ini ya. Pas saya baru aja 1 menit saya melihat bapaknya anak-anak begitu ya ke ruang tengah menuju ke pintu depan ya. Pintu udah terbuka ya, cuma yang saya lihat baru juga sebentar saya lihat dengan mata langsung ya. Lah, kenapa enggak ada suara jalannya kedengaran, orangnya terlihat, itu pintu depan aja terbuka begitu ya. Sedangkan saya tidak melihat sosok itu masuk ke dalam rumah lagi. Nah, di situ heran pemirsa ya. Nah, setelah itu saya lihat ke kamar. Pas saya lihat begitu ya, pas saya lihat lah, ternyata belum berangkat kerja yang tadi lewat ke pintu dapur dan lewat ke kaca yang ada di dapur ini, itu siapa maksud saya ya. Saya tanya, lah ternyata belum berangkat. Kaget pemirsa. Ya belum, dari tadi juga di sini, astagfirullahaladzim kata saya. Lah tadi yang itu lewat dapur itu siapa, kok sosoknya seperti bapaknya anak-anak begitu ya. Karena kalau memang orang itu udah keluar lalu masuk lagi, nggak akan mungkin saya melihat dengan mata langsung tidak balik lagi ke dalam rumah ya, langsung aja pergi. Itu yang berangkat, yang pergi lewat dapur itu siapa, sedangkan orangnya masih duduk ya di kamar. Berarti ada sosok 2 ya yang sama, itu sosok dua makhluk yang sama, mirip mukanya, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mirip banget begitu. Dikira saya udah berangkat kerja gitu, maksudnya pemirsa, ternyata belum berangkat kerja dan masih ada di kamar belakang. Nah, dari situ saya cuma heran, sosok yang keluar tadi itu sosoknya kok baik begitu, tapi tidak melihat mukanya kepada saya, cuma saya melihat itu sosok ya nggak ada galak-galaknya, nggak jahat-jahatnya, nggak ada garang-garangnya begitu ya, tapi yang menjilin, yang betul-betul asli makhluk itu ya kebalikannya begitu pemirsa. Jadi heran. Oke, sekian dulu videonya kali ini pemirsa ya. Masih ada cerita yang lainnya lagi yang lebih seru dari ini karena masih banyak cerita hal yang misteri seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.